Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Ini kalau dalam catatan saya ini masuk dalam catatan kuliah yang ke-9 dengan CPMK yang ke-10. Sekali lagi kuliah yang ke-9 dengan CPMK yang ke-10. Dan mari kita awal dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang terinteraksikan pada kesempatan ini menjadi interaksi ilmu keilmuan yang barokah. Sekali lagi, interaksi keilmuan yang barokah yang menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga apapun yang kita pelajari pada kesempatan ini disertai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengimplementasikan dan mengaplikasikan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Sesuai dengan mata kuliah ini adalah mata kuliah tafsir ahkam, membahas tafsir-tafsir berkaitan dengan hukum-hukum Islam, hukum-hukum yang diambil dari Al-Quranul Karim. Sekali lagi, hukum-hukum yang diambil dari Al-Quranul Karim. Maka saat ini kita akan bahas di CPMK yang ke-10. Kalau kita lihat, ini adalah CPMK yang ke-10. Ke-11 ya. CPMK yang ke-11 yaitu konseptualisasi penafsiran maqasidul Quran. Sekali lagi, konseptualisasi penafsiran maqasidul Al-Quran. Kalau kita lihat pengertian makna dari maqasidul Quran, maqasidul Quran itu adalah istilah yang digunakan oleh ulama untuk menggali maksud Allah dalam menurunkan Al-Quran kepada seluruh manusia. Kajian maqasidul Quran ini belum menjadi disiplin ilmu tersendiri di kalangan ulama klasik maupun ulama kontemporer. Karena itulah, sekali lagi, maqasidul Quran ini belum menjadi disiplin ilmu tersendiri. Sehingga maqasidul Quran ini adalah merupakan bagian dari pembahasan. Sekali lagi, bagian dari pembahasan tafsir ahkam. Tafsir yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran terhadap ayat-ayat ahkam. Bagaimana pendapat para ulama berkaitan dengan maqasidul Quran? Imam Ghazali yang kita kenal dengan Hamid Al-Ghazali, Abdul Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Abdul Hamid Al-Ghazali, dalam karyanya Jawahirul Quran, bahwa puncak tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah menyerukan hambanya menuju Allah yang Maha Esa, yang Maha Ahad. Sehingga Al-Quran ini diturunkan dalam rangka memberikan panduan kepada manusia, kepada makhluk Allah, wa makhlukul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menjadikan jin, Allah tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali jin dan manusia itu mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan itu berarti bahwa yang disampaikan oleh Al-Ghazali adalah bahwa puncak tujuan Al-Quran itu adalah bagaimana hamba Allah ini, bagaimana manusia dan jin ini tetap menghambakan diri kepada Allah. Namun satu hal di dalam Al-Quran surah Al-Dhariyat itu, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyutaimun. Aku tidak menginginkan manusia itu, jin dan manusia itu meriskin dari rizki yang telah Allah berikan. Berarti Allah nggak butuh sesajen.
Kalau kita mau menyembah Allah, Allah tidak butuh sesajen. Karena Allah tidak butuh makan. Kalau yang itu menyembah dengan menyajikan sesajen, berarti yang disembah itu bukan Allah. Yang disembah itu masih makhluknya Allah. Karena Allah ma'uridu meriskin wa ma'uridu ayyutaimun. Jadi Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Allah juga tidak butuh makan. Apalagi dikasih kelapa, dikasih kembang, dikasih kemenyan. Berarti kalau saat menyembah Allah dengan itu yang disembah bukan Allah, tapi makhluknya Allah. Karena Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan sesuatu. Ibarat manusia, apa ini? Meja. Meja ini dibuat siapa? Manusia. Tentu manusia dengan meja wujudnya berbeda. Meja ya seperti ini, manusia ya seperti ini. Dan Allah itu berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluknya. Dan walaupun begitu, seluruh yang dihambakan manusia kepada Allah itu bukan untuk Allah. Karena Allah adalah Dzul Quwwatil Matin. Dialah yang memiliki kekuatan yang kokoh. Yang kokoh. Sehingga Allah tidak butuh itu. Bagaimana? Untuk liak butun itu maknanya adalah bagaimana manusia itu mengejawantahkan hidup dan kehidupan ini berikut kelestarian terhadap apa yang Allah ciptakan. Makanya di dalam hukum Al-Quran itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Hukum makan itu hukum dasarnya adalah mubah. Sekali lagi, hukum dasar makan minum itu adalah mubah. Tapi ketika manusia saat itu mengalami sakarat karena kelaparan, sekali lagi, saat itu manusia mengalami sakaratul maut atau sekarat karena kelaparan, maka wajib hukumnya bagi dia untuk makan atau minum. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesekaratan itu. Walaupun itu bulan Ramadan. Jadi ada orang puasa, kemudian dia mengalami kehausan, kelaparan yang sangat amat. Jikalau dia kemudian memaksa untuk tetap berpuasa sampai maghrib, dimungkinkan berdasarkan perhitungan medis, dia akan mati. Maka haram hukumnya dia melanjutkan puasanya. Wajib hukumnya dia untuk membatalkan puasanya. Karena apa? Wa in kuntum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jikalau kamu semua maridun dalam posisi sakit au ala safarin fa'iddatu atau dalam bepergian perjalanan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka dia boleh untuk mengkodoknya di hari yang lain. Itu maknanya bahwa menyuruh hamba untuk puncak tujuannya adalah bagaimana penghambaan manusia. Sementara menurut Izzuddin Abdus Salam di dalam kutipan Muhammad Anas di dalam studi komparasi Maqasidul Quran Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dan Ar-Ridha, dikutip di situ menurut Izzuddin bahwa Maqasidul Quran adalah segala perintah Allah yang mengusahakan kemaslahatan manusia dan sebab-sebab yang mengantarkan kemaslahatan serta larangan yang mengusahakan mencegah segala kerusakan dan sebab-sebabnya. Ini sudah nampak jelas bahwa maqasidul Quran, sekali lagi, bahwa ini maqasidul Quran adalah dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana kehidupan manusia itu masalah. Dan kemaslahatan itu kan ada sebab akibat. Bahwa alam semesta ini Allah ciptakan dengan sunatullah. Apa itu sunatullah? Hukum-hukum Allah yang ada di alam semesta ini. Di mana hukum alam, hukum
alam atau sunatullah ini, Allah menciptakan dengan sebab akibat. Adanya sebab, adanya akibat karena ada sebab. Ada api, ada asap karena ada api. Ada hidup karena ada mati. Ada tua karena ada muda. Nggak mungkin kemudian ada orang lahir langsung tua. Jadi tua karena dia muda dulu. Ada muda karena ada kelahiran. Ada terang, ada sisi gelap. Sehingga keseluruhan ini adalah ada hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ini akan muncul siapa yang tabur, dia yang akan menuai. Siapa yang menanam, dia akan memetiknya. Berarti hukum sebab akibat inilah yang kemudian Allah memberikan panduan agar manusia menabur kebaikan. Sekali lagi, agar manusia ini menabur kebaikan. Karena kebaikan ini akan terpetik kebaikan pula. Keburukan akan terpetik keburukan pula. Di dalam Islam tidak mengenal namanya hukum karma. Tidak ada di dalam Islam hukum karma itu. Tapi yang ada adalah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun perbuatan baik, maka Allah akan memperhitungkannya. Sekecil apapun perbuatan buruk, Allah akan memperhitungkannya. Dan Allah memperhitungkannya itu bukan hanya di akhirat loh ya, di dunia. Siapa anak perempuan yang suka digonceng ke sana kemari, gonta-ganti, kemudian belum menikah sudah mau maka karena adanya pergaulan bebas, maka ada banyak gadis yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Karena ada perjudian, maka banyak ada pengangguran atau banyak pencurian. Karena narkoba banyak terjadi perampokan dan sebagainya. Ada di Amerika, ada teman sekelas di satu pengadilan, kemudian saat di pengadilan itu, maka si hakim itu kenal betul dengan yang terdakwa itu. Dia terlibat pencurian. Kemudian diusut-usut, kemudian kamu kan ini nih. Kamu dulu kan begini. Kenapa kamu jadi begini? Padahal si pencuri ini, perampok ini adalah dulunya adalah orang yang sangat cerdas dan berprestasi. Cerdas dan berprestasi. Kecerdasan dibanding yang jadi hakim ini tadi masih cerdasan yang terdakwa ini. Apa kata kuncinya sampai seperti itu? Dia terlibat penyalahgunaan narkoba. Sehingga uangnya habis dan untuk memenuhi kebutuhan narkoba, dia harus merampok, mencuri. Maka tentu Allah melarang innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jelas Allah menghabarkan bahwa sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, kemudian taruhan adalah perbuatan keji dari amal perbuatan setan. Maka perintahnya kan fajtanibu. Kata Allah menegaskan fajtanibu itu bukan untuk Allah, tapi kembali kepada manusia. Kemudian itulah yang kemudian maqasidul Quran itu dalam rangka mengantarkan kemaslahatan manusia, sebab-sebab mengantarkan itu ke dalam kebaikan hidup dan kehidupan manusia. Dan larangan mengusahakan mencegah segala kerusakan, sebab-sebabnya. Jadi dengan hal-hal yang menyebabkan kerusakan itu dilarang. Hal-hal yang menyebabkan kemaslahatan itu yang diperintah. Ini yang diterjemahkan oleh Abdus Salam. Sementara Ar-Razi, Fakhrul Razi menjelaskan bahwa maqasidul Quran adalah tujuan-tujuan pokok Al-Quran adalah tauhid. Yang pertama adalah tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Dan yang ketiga adalah ahwalul ma'ad. Ahwalul ma'ad,
Apa itu ahwalul ma'ad? Ya, ada 3 biar dilihat. Jadi menurut Ar-Razi ada 3. Yang pertama adalah mengisahkan Allah. Yang kedua adalah ahkam syariah, syariah, dan yang ketiga adalah ahwalul ma'ad, keadaan hari akhir. Tauhid itu berarti kita melakukan apapun ini adalah lillah karena Allah. Sehingga orientasi hidup kita ini jelas, yaitu lillah, untuk littiqa mardatillah. Kalau kehidupan apapun littiqa mardatillah, ikhlas karena Allah, maka pekerjaan seberat apapun akan ringan. Jangankan perbuatan ringan, perbuatan berat aja terasa ringan. Dan semakin dilakukan akan menimbulkan kebahagiaan. Kenapa? Karena tersambung dengan tauhid, mengesahkan Allah. Tujuan arah hidupnya jelas. Yang kedua, Al-Quran itu bersih ahkam syariah. Hukum-hukum syari yang ini akan menjadi panduan hidup manusia. Yang ketiga adalah ahwalul ma'ad, berarti bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ada alam akhirat. Disitulah alam yang sesungguhnya, yang abadi, yang akan menjadi tempat kita mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan. Bumi ini adalah dunia. Dunia ini adalah ujian bagi manusia. Dan dunia ini, jikalau dilihat secara kasar, adalah penjara bagi orang beriman, tapi surga bagi orang kufur. Kenapa? Orang yang beriman itu akan memilih apa yang terbaik. Jikalau dia memilih yang terbaik merasa terpaksa, maka dia terasa seperti dalam penjara. Tapi ingat, jikalau tauhidnya sudah masuk, maka hidup ini akan terasa lapang. Dia akan membayangkan betapa sempitnya ketika dia dihimpit oleh bumi ketika meninggal. Disitulah yang kemudian alam barzakh akan menjadi tanda-tanda baik buruknya di akhirat. Kalau dia hidupnya baik di dunia, maka dia akan mendapatkan alam barzakhnya seperti di surga. Jikalau dia meninggal dengan penuh dengan kejahatan, sehingga menimbulkan murka Allah, maka dia hidup seperti ada di dalam neraka. Itulah yang kemudian maqasidul Quran menjelaskan seperti itu. Kemudian menurut Rasyid Ridha, maqasidul Quran itu adalah satu, memperbaiki individu manusia, bahwa tujuan Al-Quran itu adalah liutamima makarimal akhlak, panduan Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia, individu manusia, komunitas keseluruhan kaum, dan ini membimbing mereka ke jalan yang benar dan mewujudkan kesatuan persaudaraan di antara manusia. Ingat, antara Aus dan Khazraj bercerai-berai, tapi dipersandingkan dengan kan ikhwana, menjadi saudara. Karena saudara itu adalah kalbun yani yasuddu ba'duhu ba'dan, seperti bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lain. Bukan hanya itu, mengembangkan potensi akal apa wujudnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayat ini didahului ayat 190 Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Adanya siang malam, penciptaan bumi dan langit ini sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Orang yang berakal akan mencari terus, meneliti. Lewat penelitian inilah yang kemudian menggunakan akalnya ini, baik saat berdiri, duduk, maupun terbaring, memikirkan apa yang Allah ciptakan. Maka itulah yang kemudian menemukan segala apa yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, Engkau tidaklah sia-sia menciptakan semua ini. Itu tujuannya adalah akal. Yang berikutnya adalah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Jadi Al-Quran semakin dibaca, semakin membuat kita tentram dan damai.
Dan disitulah akan hadir kebaikan-kebaikan. Sekarang urgensitas Maqasidul Quran dalam tujuan kajian tafsir itu apa? Pentingnya apa? Ada satu hal yang perlu dipahami, bahwa mula-mula penafsiran Al-Quran itu otentik, murni, sesuai dengan tujuan Al-Quran. Dan tidak ada penyelewengan, karena yang menafsirkan adalah Rasulullah sendiri dan para sahabat. Rasulullah dan sahabat, Rasulullah itu terbimbing oleh Allah langsung melalui malaikat Jibril, dan para sahabat itu terbimbing langsung oleh Rasulullah, sehingga tidak ada penyelewengan sama sekali. Tapi pasca cerai-berai antara umat Islam dimulai dari zaman Utsman bin Affan terbunuh, kemudian dilanjutkan Ali bin Abi Thalib, terjadi pemberontakan Muawiyah, sehingga terjadi perang Siffin, sehingga terpecah ada golongan Syiah, tasyayyu, yaitu membela Nabi, membela Ali, ada yang golongan Khawarij keluar daripada keduanya, dan yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah yang tetap memegang teguh apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi Syiah ini pun ada Syiah yang dipengaruhi oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang munafik. Ini menyelewengkan ajaran Islam. Tapi ada Syiah yang tetap ahli sunnah wal jamaah. Tidak semua Syiah itu Syiah yang seperti itu. Tapi ada Syiah yang tetap ahli sunnah wal jamaah. Karena Syiah itu adalah tetap setia kepada Ali bin Abi, tetap setia pada Ali bin Abi Thalib. Dan itu masih, lah ketika itulah yang kemudian sudah ada Khawarij, ada Syiah, ada kemudian ada yang kemudian Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Wah, wis takdir, wis akar babak bahna. Ada yang Qadiriyah. Qadiriyah itu bahwa manusia itu kuasa. Mu'tazilah. Akhirnya apa? Penafsiran Al-Quran ini ditarik-tarik sesuai dengan kepentingan mereka, sehingga ditunggangi dengan berbagai kepentingan, baik kepentingan ideologi, politik, dan di sisi kisah-kisah Israiliyat. Sekarang ini sedang rame antara keaslian Habib yang ada di Indonesia ini. Setelah dibongkar oleh Kiai Imaduddin dari Banten, ini kan mereka ke Indonesia ini mencangkok, mengaku-ngaku bahwa Wali Songo adalah keturunan mereka, padahal Wali Songo itu dari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu dari Samarkand, Asia Tengah, bukan dari Yaman. Mereka itu kan datang dibawa oleh Belanda itu. Muftinya Belanda sebetulnya itu. Orang-orang Yaman yang kemudian sekarang jadi Habib adalah anak turun dari muftinya orang Yaman gitu. Muftinya orang Belanda, muftinya VOC. Dan VOC itu ternyata miliknya Yahudi. Jadi ada penglabuhan. Bahkan banyak itu. Ini yang terakhir dari Jawa Pos tadi pagi, dari berita online, saat Yai Asep, sesepuh NU, ketua PGNU, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, ketika diundang seorang Habib di Probolinggo, kemudian yang berceramah itu juga seorang oknum Habib, kemudian dia merendahkan beliau. Silahkan Kiai Asep, kau duduk karena kau bukan siapa-siapa. Itu kan merasa jumawa itu, merasa jumawa. Itulah yang kemudian sering menyisipkan untuk membombastis umat dan jamaah dengan cerita-cerita Israiliyat. Mimpi yang kemudian dibombastiskan sehingga seakan-akan menjadi sesuatu yang hebat. Inilah yang terjadi. Sehingga terjadi distorsi penyelewengan makna Al-Quran. Distorsi penyelewengan makna hadis. Kenapa? Karena kepentingan. Kalau kita kembali kepada akhlak Rasulullah, jauh sekali. Makanya
Salah satu mukjizat Rasulullah itu ketika disandingkan dengan orang jelek, bedanya nggak jauh. Ketika disandingkan dengan orang yang paling tampan, masih tampan Rasulullah, bedanya nggak jauh. Ketika disandingkan dengan orang tinggi, masih tinggal Rasulullah, bedanya tidak terlalu jauh. Ketika disandingkan dengan orang gemuk, tidak terlalu gemuk, bedanya tidak terlalu jauh. Ini salah satu mukjizat Rasulullah itu. Artinya apa? Rasulullah itu betul-betul seperti air mengalir yang senantiasa mampu memberikan kesegaran dalam kedahagaan. Di tengah gulita masyarakat jahiliyah di alam padang pasir itu. Bahkan Rasulullah kan pernah andaikan anakku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya kan? Berarti Rasulullah kan tidak membeda-bedakan. Contoh yang paling keras yang selalu kita baca ini. Saat Rasulullah Mi'raj, tahu Mi'raj? Dinaikannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ditunjukkan surga neraka terakhir ke bertemu Allah di Sidratil Muntaha. Saat bertemu, apa yang diucapkan? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyyat, penghormatan. Mubarak, keberkah. Washolawatu, rahmat. Wattayyibatu, kebaikan. Lillah, hanyalah milik Allah. Hanyalah milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Apa jawab? Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan untukmu wahai Nabi. Warahmatullah, rahmat Allah. Wabarakatuh, dan keberkahan Allah. Tapi apa jawabannya Rasulullah? Assalamualaikum wa ala ibadikas solihin. Assalamualaikum, keselamatan buat kami ya Allah. Wa ala ibadika, dan hamba-hambamu as-solihin, yang solih. Makanya kalau kemudian ada oknum Habib yang mengatakan bahwa kemuliaannya ada Habib yang bodoh lebih mulia dari 60 kiai yang itu kan sesat menyesatkan itu. Inilah yang kemudian ada penyelewengan-penyelewengan. Itulah yang kemudian memang bisa dibaca di dalam kitab Talbisul Iblis. Bagaimana bujuk rayu iblis itu memang itu akan menggelincirkan mulai dari kaum elit sampai kaum alit itu. Sampai kiai itu. Dan kalau kemudian ada orang yang kemudian merasa lebih hebat, lebih bagus, itulah yang kemudian karakter Kiai Barsiso. Karena Kiai Barsiso itu adalah kiai yang sangat hebat, betul. Saking hebatnya malaikat sama takjub, tapi ternyata karena merasa lebih hebat dan paling hebat, akhirnya menggelincirkan dirinya, akhirnya menjadi penghuni neraka selamanya. Nah, inilah yang sesungguhnya tujuan tafsir, kajian tafsir itu adalah bagaimana mendudukkan secara disiplin ilmu tafsir pada relnya. Disinilah kemudian tafsir yang mulai kehilangan ruh, tafsir yang tidak lagi berfungsi sebagai disiplin ilmu secara substansial, yang digunakan untuk mengungkap makna otentik dari ayat-ayat Al-Quran, dan ini justru akan terjadi sebaliknya. Makanya kemudian di bahasan sebelumnya, tafsir yang selamat itu adalah tafsir beriwayah. Tafsir birro'yi pun itu harus tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh tafsir yang beriwayah. Beriwayah itu adalah tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, itu kan tafsir dengan hadis. Berikutnya, maqasidul Quran. Tujuan Al-Quran secara umum adalah
merupakan, ini yang perlu kita tajamkan buat kita semua, bahwa Al-Quran itu adalah merupakan bacaan umat Islam, kalam Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fih. Dokumen sekaligus petunjuk bagi manusia serta berbagai julukan yang lain. Jadi Al-Quran ini memiliki berbagai nama yang tujuannya adalah untuk menjadi panduan manusia untuk mencapai hidup kemaslah yang maslahat itu. Sehingga Al-Quran ini menjadi sumber pertama bagi hukum-hukum syara. Hukum utama bagi sumber hukum syara. Jadi kalau ada doktrin siapapun, kalau itu kemudian bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak patut untuk diikuti. Contoh, inna akramakum indallahi atqa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Tidak dilihat anaknya siapa, tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari ketampanan, ya, tidak dilihat dari anak siapa. Jadi banggalah, walaupun kita secara apa itu rumus silsilah kita tidak punya, ya, punya rumus silsilah keturunan siapa Mbak Risma? Keturunannya siapa? Tidak punya kan? Walaupun tidak punya sertifikat silsilah, tapi yakinlah bahwa Anda adalah tetap keturunan Nabi. Ya, tetap keturunan Nabi, Nabi Adam. Jadi jangan dibangga-banggakan dengan nasab. Tapi kalau kemudian bikin kisruh kehidupan, buatlah kehidupan ini lebih adem, bukan menambah kekisruhan di dalam kehidupan ini. Karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk menunjukkan umat. Tujuan Rasulullah diutus adalah untuk apa? Bu itu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan Al-Quran diprogram sebagai kitab suci untuk menjadi petunjuk baik bagi masyarakat ketika Al-Quran ini diturunkan maupun ketika masyarakat keseluruhan sampai akhir zaman. Jadi Al-Quran diturunkan kan untuk jawaban kan. Jadi ada masalah apa turun, masalah apa turun. Makanya ada namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ada asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Contoh pakai cadar, itu asbabun nuzulnya apa? Asbabul wurudnya apa? Karena alam sana alam yang penuh dengan padang pasir. Sehingga kalau kemudian ini tetap buka begini, akan terjadi ispa. Apa itu ispa? Infeksi saluran pernapasan atas. Kenapa? Karena kena debu. Sehingga itu pakai berukut itu apa? Karena dingin. Pakai serban itu karena dingin. Jadi pakai serban gini sekaligus nutup telinga, nutup hidung, nutup hingga apa? Akhirnya hangat. Nah, segala sesuatu itu karena ada hubungannya dengan alam yang ada. Jadi tidak kemudian disamaratakan seperti itu. Dan sebagai kitab suci sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Maka tentu Al-Quran ini tetap dapat mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai komunitas zaman yang dilaluinya. Sampai detik ini Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ad-dinu wal aqlu walayadinu liman la aqlallahu. Ad-dinu wal aqlu, agama Islam ini sesuai dengan akal. Walayadinu liman la aqlallahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya orang gila itu tidak wajib sholat. Orang gila tidak wajib puasa. Orang gila tidak wajib haji. Orang gila tidak mukalaf. Tidak ditimpakan hukum-hukum karena gila. Makanya kalau kemudian ada doktrin-doktrin yang bertentangan dengan akal, maka itu banyak diselewengkan dengan cerita Israiliyat.
Amalan-amalan yang dari mimpi itu tidak bisa kemudian disebarkan ke umat. Karena amalan itu harus ada apa? Dalilnya. Al-Qur'annya mana, hadisnya mana. Kalau tidak begitu, rusak umat ini. Akhirnya terjebak ilmu perdukunan. Kalau terjebak ilmu perdukunan, sudah ada irisan jin. Nah ini, jin ini kan memang penghuni bumi lebih dulu. Banul Jan, anak-anak Buljan. Jan itu adalah golongan jin. Anak turun jin itu namanya Banul Jan. Yang menghuni, tapi Banul Jan ini bertumpah darah, bercerai-berai. Maka kemudian tetap tinggal, tapi alamnya beda dengan alam manusia. Makanya kadang-kadang di pojok-pojok kan ada jin itu. Tapi kadang ada jin yang campur berkecil. Jin yang sudah kemenungsan. Jadi sudah ada irisan masuk alam manusia. Kadang-kadang goda manusia. Sehingga wujudnya wujud totok kerot dan sebagainya. Makanya sekarang bagaimana dengan tafsir makosid? Tafsir makosid sekarang. Tadi adalah makosidul Quran. Sekarang tafsir makosid. Tafsir makosid itu didefinisikan sebagai tafsir Al-Quran yang berorientasi pada realisasi tujuan Al-Quran tadi. Baik tujuan syariat, makosidul syariah, maupun makosidul Quran. Jadi orientasi tafsir makosid ini adalah linear dengan apa? Makosidul syariah. Karena syariah ini adalah dalam rangka mengatur kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan. Tujuan Al-Quran pun begitu, mewujudkan kemaslahatan yang ada di dunia ini. Makanya dunia mazratul akhirah. Dan kemudian maqasidul Quran ini basisnya adalah menafsirkan Al-Quran. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Ada pertanyaan? Silakan.